Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fuad Amardiap dari kelas X MIPA 4 akan membacakan hikayat si miskin. Syahdan karena sumpah Batara Indra, seorang raja keinderaan beserta permaisurinya dibuang dari keinderaan sehingga sengsara hidupnya. Itulah sebabnya kemudian ia dikenal sebagai si miskin. Si miskin laki bin itu berjalan mencari rezeki berkeliling di negeri antah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indra Dewa. Kemana mereka pergi selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai dengan disertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah tubuhnya. Sepanjang perjalanan menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan dahaganya. Waktu malam tidur di hutan, siangnya berjalan mencari rezeki, demikian seterusnya. Ketika istrinya mengandung 3 bulan, ia menginginkan makan mangga yang ada di taman raja. Si miskin menyatakan keberatannya untuk menuruti keinginan istrinya itu, tetapi istri itu makin menjadi-jadi menangisnya. Maka berkatalah si miskin, "Diamlah, Tuan, jangan menangis, biar Kakanda pergi mencari buah mempelam itu. Jikalau dapat, Kakanda berikan kepada Tuan." Si miskin pergi ke pasar, pulangnya membawa mempelam dan makanan-makanan yang lain setelah ditolak oleh istrinya dengan hati yang sebal dan penuh ketakutan. Pergilah si miskin menghadap raja memohon mempelam. Setelah diperolehnya setangkai mangga, pulanglah ia segera. Istrinya menyambut dengan tertawa-tawa dan terus dimakannya mangga. Pulanglah ia segera. Setelah menyambut dengan tertawa-tawa dan terus dimakannya mangga itu, setelah genap bulannya kandungannya itu, lahirlah anaknya yang pertama laki-laki bernama Marakarma, anak dalam kesukaran, dan diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ketika menggali tanah untuk keperluan membuat terata sebagai tempat tinggal, didapatnya sebuah tajau yang penuh berisi emas yang tidak akan habis untuk berbelanja sampai kepada anak cucunya. Dengan takdir Allah, terdirilah di situ sebuah kerajaan yang kompleks perlengkapannya. Si miskin lalu berganti nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bernama Tuan Putri Ratna Dewi, menjadikan iri hati bagi Maharaja Indra Dewa di negeri antah berantah. Ketika Maharaja Indra Angkasa akan mengetahui pertunangan putra-putrinya, dicarilah ahli-ahli nujum dari negeri antah berantah. Atas bujukan jahat dari Raja Entah Berantah, oleh para ahli nujum itu dikatakan bahwa Marakarma dan Nila Kesuma itu kelaknya hanyalah akan mendatangkan celaka saja bagi orang tuanya. Ramalan palsu para ahli nujum itu menyedihkan hati Maharaja Indra Angkasa. Maka dengan hati yang berat amat terharu disuruhnya pergi selama-lamanya. Putra-putrinya itu tidak lama kemudian sepeninggal putra-putrinya itu, negeri Puspasari musnah terbakar. Sesampainya di tengah hutan, Marakarma dan Nila Kesuma berlindung di bawah pohon beringin. Ditangkapnya seekor burung untuk dimakan waktu mencari api ke kampung. Karena disangkanya mencuri, Marakarma dipukuli orang banyak, kemudian dilemparkan ke laut. Nila Kesuma ditemu oleh Raja Mang Indrasari, putra mahkota dari Palinggam Cahaya, yang pada akhirnya menjadi istri putra mahkota itu dan bernama Mayang Mangurai. Akan nasib Marakarma di lautan, teruslah dia hanyut dan akhirnya terdampar di pangkalan raksasa yang menawan, Cahaya Khairani, anak Raja Cina, yang setelah gemuk dan dimakan waktu Cahaya Khairani berjalan di tepi pantai. Dijumpainya Marakarma dalam keadaan terikat tubuhnya, dilepaskan tali-tali dan diajaknya pulang. Marakarma dan Cahaya Khairani berusaha lari dan tempat raksasa dengan menumpang sebuah kapal. Timbul rasa nakoda kapal itu kepada Cahaya Khairani. Maka didorongnya Karma ke laut, yang seterusnya ditelan oleh ikan nun yang membuntuti kapal itu menuju ke Palinggam Cahaya. Kemudian ikan nun terdampar di dekat rumah nenek kebayan, yang kemudian terus membelah perut ikan nun itu dengan daun padi karena mendapat petunjuk dari burung Raja Wali sampai Marakarma dapat keluar dengan tak bercela. Kemudian Marakarma menjadi anak angkat nenek kebayan yang kehidupannya berjual bunga. Marakarma selalu menolak menggubah bunga. Alasannya, gubahan bunga Marakarma dikenal oleh Cahaya Khairani.
yang menjadi sebab dapat bertemu kembali antara suami istri itu. Karena cerita nenek Kebayan mengenai putra Raja Mang Indrasari menemukan seorang putri di bawah pohon beringin yang sedang menangkap burung. Tahulah Marakarma bahwa putri tersebut adiknya sendiri, maka ditemuilah nahkoda kapal yang jahat dan dibunuhnya. Selanjutnya Marakarma mencari ayah bundanya yang telah jatuh miskin kembali dengan kesaktian. Diciptakannya kembali kerajaan Puspasari dengan segala perlengkapannya seperti dahulu. Kala Titi itu, negeri antah berantah dikalahkan oleh Marakarma yang kemudian dirajai oleh Bujangga Indra, saudara Cahaya Khairani. Titi akhirnya Marakarma pergi ke negeri mertuanya yang bernama Maharaja Malai Kisnadi Mercu Indra dan menggantikan mertuanya Sultan Indrasari menjadi Raja Palinggam Cahaya.